Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Khairina. Saya dari kelas 8A SMPN 5 Karawang Barat. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi. Daulah berasal dari bahasa Arab dala, yadulu, daulah, yang berarti bergilir, beredar, dan berputar. Secara istilah, berarti suatu kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisir oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan mereka. Daulah Abbasiyah berarti pemerintahan yang berasal dari keluarga Abbas yang menjadi khalifah secara turun-temurun. Daulah Abbasiyah muncul pada tahun 750 Masehi dan mengangkat Abu al-Abbas sebagai khalifah pertamanya. Daulah itu dapat terbentuk setelah pasukan Abu al-Abbas mengalahkan pasukan dari Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Penyerangan itu dilakukan bukan tanpa alasan. Bani Abbasiyah menganggap pemerintahan Bani Umayyah telah mengeluarkan kebijakan secara semena-mena terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Islam. Abu al-Abbas memimpin Daulah Abbasiyah selama 5 tahun. Ia meninggal di usia 33 tahun karena terkena penyakit cacar. Selanjutnya, kepemimpinan digantikan oleh saudaranya Al-Mansur. Adapun masa keemasan Daulah Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia merupakan khalifah kelima pada masa Daulah Abbasiyah. Harun ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah menggantikan kakaknya Al-Hadi. Ia berkuasa selama 23 tahun. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang sampai perbatasan India Timur pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Iran, Afghanistan, Jazirah Arab Selatan, dan Afrika Utara adalah negara-negara Timur Tengah yang masuk ke dalam kekuasaannya. Wilayah kekuasaannya juga meluas dari Laut Hitam sampai Laut Mediterania, termasuk Pulau Siprus, Rhodes, Kreta, dan Sisilia. Kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Al-Ma'mun. Al-Ma'mun menjadi khalifah yang ketujuh setelah berhasil merebut kekuasaan Daulah Abbasiyah dari kakaknya sendiri yang bernama Al-Amin. Al-Ma'mun berkuasa selama 20 tahun lamanya. Setelah Al-Ma'mun wafat, kepemimpinannya digantikan saudaranya yang bernama Al-Muqtasim. Baghdad menjadi pusat pemerintahan pada masa Khalifah Al-Mansur. Meskipun wilayahnya kecil, namun, Baghdad merupakan situs Mesopotamia pada masa kerajaan Babilonia. Pada tahun 762 Masehi, Al-Mansur mulai membangun kota Baghdad. Ia mendatangkan 100 arsitek, pengrajin, dan buruh dari berbagai wilayah demi suksesnya proyek tersebut. Akhirnya, kota Baghdad dapat diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Al-Mansur sendiri memberikan julukan Madinah As-Salam atau kota perdamaian untuk kota Baghdad. Kota Baghdad mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Kota yang awalnya dibangun dengan diameter 2 mil menjadi 5 mil. Selanjutnya, Al-Mansur mendirikan Istana Rusafah di tepi timur Sungai Tigris untuk putranya Muhammad Al-Mahdi. Ada kawasan baru di sekitar istana yang disebut Al-Khuld atau Rumah Surga. Baghdad mengalami perkembangan peradaban yang pesat. Semua mata negara tertuju pada kota itu. Banyak orang-orang negara lain yang berkunjung ke Baghdad untuk berdagang, menuntut ilmu, dan mencari pekerjaan. Kesenian di kota Baghdad juga mengalami perkembangan. Namun, artefak-artefak yang dimiliki telah hilang. Sebagian diakibatkan perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun yang memperebutkan kekuasaan. Sebagian lainnya dihancurkan tentara Mongolia. Berikut adalah kesenian yang berkembang di Baghdad. Bait Al-Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang berfungsi sebagai perpustakaan pribadi. Pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun, Bait Al-Hikmah digunakan sebagai lembaga pendidikan formal. Selain itu, Bait Al-Hikmah menjadi tempat biro penerjemahan dan perpustakaan. Lalu Al-Ma'mun menambahkan ruang observatorium dalam Bait Al-Hikmah sebagai wadah belajar mengajar astronomi. Ia juga menambahkan rumah sakit untuk pendidikan dokter. Semua itu dilakukan untuk mewadahi perkembangan keilmuan di Baghdad. Sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan telah dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur. Keilmuan dimulai dari penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab.
Awalnya penerjemahan ini dilakukan secara perorangan, namun jumlahnya bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Banyak ilmuwan yang lahir dari lembaga Bait al-Hikmah, di antaranya Ibnu Sina, Al-Batani, Al-Warizmi. Banyak juga filosof yang lahir dari lembaga ini seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Ghazali. Ada juga ilmuwan-ilmuwan luar yang belajar di Bait al-Hikmah. Mereka belajar ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan di Bait al-Hikmah untuk dibawa pulang ke negara masing-masing. Setelah melihat keindahan kota Baghdad dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di Bait al-Hikmah, kita dapat meneladani semangat mereka dalam membangun peradaban dan ilmu pengetahuan. Adapun bentuk-bentuk semangat yang dapat kita teladani sebagai berikut.